Saya sudah coba tapi gagal terus. Hai, senang sekali kita jumpa di episode Kata James kali ini. Setiap kali saya baca teks seperti ini ya, ini WA yang saya terima, aduh kasihan banget, serius kasihan banget ya. Hati saya ikut mau bantu. Karena orang ini, kita simak ya, saya sudah coba tapi gagal terus. Nah, kalau orang nggak coba dan gagal, nggak coba dan nggak sukses, memang layaknya begitu ya. Tapi sudah coba tapi gagal, kasihan kan? Apalagi sudah coba berulang-ulang dan gagal terus. Berarti orang ini bukan kekurangan semangat, bukan kekurangan motivasi, tapi somehow, somewhere along the way, something is missing, ya. Dan jangan sampai orang yang awalnya semangat, karena gagal terus jadi patah semangat, jadi dari hopeful menjadi hopeless. Betul ya? So, di episode Kata James kali ini, saya akan berikan jawaban selengkap-lengkapnya, supaya kalau ada teman-teman yang coba tapi gagal terus, moga-moga ini jadi jawaban buat Anda. Dan jika Anda kenal teman, kenal saudara yang juga dalam kondisi seperti ini, moga-moga episode kali ini Anda bisa share kepada mereka ya. So, di episode ini kita akan bahas solusinya. Bagaimana solusinya? Sudah coba tapi nggak gagal terus. Jangan kemana-mana, kita akan bahas jawabannya. Poin pertama, kalau kita sudah gagal dan kita coba lagi, boleh, bagus. Tapi jangan mengulangi cara yang sama yang buat Anda gagal, betul? Kalau Anda sudah lakukan jurus ini dan ternyata hasilnya jelek, jangan ulangi dong. Karena kalau Anda ulangi 10 kali, udah otomatis hasilnya sama, betul? Albert Einstein bilang, kegilaan yang paling besar adalah lakukan tindakan yang sama tapi harap hasil yang berbeda. Oke? So, kenapa Anda sudah coba tapi gagal terus? Bisa jadi Anda ulangi kesalahan terus, maka gagal terus. Oke ya? Poin pertama, katakanlah Anda mau lakukan koreksi. Ini bisnis, katakan Anda buka usaha, ternyata gagal terus. Oke? Poin pertama, yang dimaksud gagal terus itu kenapa? Apakah satu, sepi pembeli, atau kedua, awal-awal ramai tapi kemudian sepi, atau ketiga, ramai tapi nggak untung? Nah, gagalnya dari sisi mana nih? Betul kan? Karena setiap gagal itu beda-beda. Kalau Anda buka usaha dan sepi, jadi kita satu persatu ya. Kalau Anda buka usaha dan sepi, ada beberapa alasan. Satu, bisa jadi apa yang Anda jual tidak diminati market. Karena trennya udah lewat. 3 tahun yang lalu itu hot banget. Semua orang omongin. Okay? Tapi karena kita terlambat masuk ke pasar, ya sudah masuk, gelombangnya udah lewat. Jadi apa yang Anda tawarkan tidak diminati pasar. Satu. Atau kedua, yang Anda tawarkan diminati pasar, tapi Anda membidik salah segmen. Oke, misalnya, oke, teman-teman bilang jualan produk bayi itu rame. Jualan produk bayi rame. Dia jual popok bayi, dia jual pakaian bayi, semua perlengkapan yang berkaitan dengan bayi itu rame sekali. Jadi Anda buka toko jualan produk-produk bayi. Benar dong? Jadi marketnya ada, buktinya ada orang ramai, betul? Tapi Anda buka toko di kompleks perumahan yang penduduknya semua sudah usia senja. Mana ada orang encek-encek, kong-kong mau beli produk bayi, betul kan? Karena kompleks itu semua orang tua, anaknya itu semua sudah menikah dan keluar dari kompleks itu. Mereka berada di kompleks baru, kompleks di mana orang muda, betul kan? So, produk itu diminati orang, tapi target market Anda salah. Bisa jadi begitu? Oke, ya. Kenapa Anda di sana? Mungkin kebetulan teman Anda ada ruko kosong, dia kasih Anda pakai, betul ya? Nah, karena ruko kosong pakai, Anda jualan lah produk bayi di satu kompleks perumahan. Semata-mata nggak salah, tapi Anda nggak survei. Itu adalah, kalau kita bahasa English namanya populasi yang di sana adalah aging population. So, right product, right business, wrong target market.
Atau Anda jual sayur lodeh, dan sayur lodeh Anda enak banget. Semua orang yang makan sayur lodeh Anda bilang, "Wih, hao zhe Shen Jinping." Tapi Anda jual sayur lodeh di kompleks perumahan orang Manado. Mana ada orang Manado makan sayur lodeh? Betul kan? Sayur lodeh Anda enak banget, tetapi dorong target market. Itu alasannya. Itu alasannya kalau sepi ya, kalau sepi. Oke, kalau sepi bisa jadi ya produk Anda dan market Anda mismatch. Atau produknya cocok, marketnya cocok, harga nggak cocok. Ya, harga Anda kelewat tinggi untuk daya beli target market itu. Oke? Atau sebaliknya, harga Anda terlalu rendah, terlalu murah, sehingga target market yang rada eksklusif di sana mempertanyakan, mempersoalkan, meragukan kualitas dari makanan Anda karena harganya kelewat murah. See? So, the product is correct, the target market is correct, but the pricing strategy is wrong. Okay? Ya? Atau sepi karena Anda punya makanan enak, semua orang butuh, tapi nggak ada orang tahu Anda exist di sana. Iklan Anda lemah, promo Anda lemah, betul ya? Posisi Anda di pojok, nobody on earth knows you exist. How are you going to get order? Betul? Jadi kalau sepi, itu semua alasan. Kalau awal-awal ramai, tapi kemudian jadi sepi, bisa jadi karena kalau makanan, ternyata makanan Anda nggak enak. Awal-awal orang pengen tahu, jadi ramai. Setelah mereka cicipi, biasa-biasa ya, kurang enak ya, akhirnya nggak ada repeat order, betul ya, oke? Atau makanan Anda bagus, produk Anda bagus, tapi pelayanan Anda terlalu slow, pengirimannya terlalu slow, ya, staffnya juga menjelaskannya kurang semangat, after sales service Anda kurang, sehingga akibatnya repeat ordernya yang jelek. Oke? Atau alasan ketiga tadi kita bilang, ramai sih ramai, tapi profitnya jelek. Karena bisa jadi harga Anda terlalu murah. Oke? Karena harga Anda terlalu murah, ramai, tapi Anda kerja bakti, nggak ada untungnya, ya. Atau karena Anda mau kualitasnya bagus, pelayanannya bagus, bahan baku Anda terlalu mahal, karyawan Anda kebanyakan, sehingga akibatnya biaya Anda jadi terlalu tinggi. Betul kan? Ya. Atau Anda beli barang dari supplier Anda dengan harga yang sejak awal udah kemahalan, sehingga margin Anda nggak bisa profitable. Okay? So, to answer your question, kenapa saya sudah coba tapi gagal terus? Bisa jadi kalau kita bicara bisnis ya, bisa jadi karena sejak awal sepi, atau sudah ramai tapi jadi sepi, atau seramai-ramainya nggak untung. Oke, ya. Dan teman-teman, kalau Anda sudah coba ternyata gagal terus, jangan duduk sendirian untuk mikir. Oke, saya aliran yang tidak suka suruh orang mikir. Loh, kok Pak James bukannya harus mikir? Ya, jangan Anda mikir. Kenapa? Kalau mikir berarti Anda berusaha cari jawaban yang di sini, betul, di perpustakaan Anda lah, di kamus Anda lah, ya. Dan nggak ada jawaban. Tahu dari mana? Kalau Anda ada jawaban sejak awal nggak gagal, betul kan? Jadi yang kita tahu itu terbatas, bolak-balik itu aja sih, betul nggak? Jadi kalau Anda mau stop gagal itu, tanya orang lain, tanya orang-orang yang pernah di posisi Anda, pernah di bisnis Anda, dan ternyata mereka dulu juga gagal dan mereka temukan penyebabnya. Dan akibatnya mereka selesaikan penyebabnya, perbaiki penyebabnya, akibatnya mereka berhasil. Jadi saya mau tanya kepada Anda, untuk hal ini, siapa yang harus Anda tanya? Yang kurang lebih pernah mengalami hal yang sedang Anda alami. Karena orang-orang itulah mengerti. Tapi tunggu. Tanya orang yang dulu seperti Anda, di bidang yang mirip-mirip, gagal, tapi kemudian sukses, dan sekarang sukses. Jangan tanya orang yang dulu mirip-mirip Anda, bidang usahanya sama, gagal, dan dia menyerah.
otomatis Anda akan dapat cerita suram dari orang itu. Betul kan? Jadi cari orang yang dulu senasib dengan Anda, tapi mereka udah temu solusinya dan sekarang mereka sukses. Orang itu pasti bisa beri kepada Anda cara-cara, tips-tips yang lebih jitu. Oke? So, kali ini singkat saja, tapi saya berharap ya, poin yang saya berikan kepada Anda bermanfaat. Ya, yaitu apapun yang sedang Anda alami, tenang aja. Cari solusi, tanya orang lain, baca buku, nonton YouTube, Google, apapun yang Anda tidak tahu, orang lain sudah tahu. Dan orang lain sudah postingnya di YouTube, di Facebook, di Instagram, sudah ada jutaan buku berkaitan dengan itu. Google aja udah dapat jawaban. Oke, right? Tetapi kalau bisa jangan duduk sendirian, pikirin solusi. Capek. Oke? Yes? Moga-moga ini bermanfaat buat Anda. Jika Anda rasa ini bermanfaat, silakan klik jempol, like, ya. Dan silakan klik loncengnya, notification, supaya kalau ada tips baru Anda pasti diberitahukan. Dan of course, share ini kepada teman-teman. Dan saya paling suka baca komen dari Anda. Okay? Yeah. So, until we meet again in the next episode of Kata James, from me to you, stay healthy. I'll see you.